Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Rahman dengan NPM 176. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nurjawan dengan NPM 177. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Mulyana dengan belakang NPM 157. Perkenalkan, nama saya Witando Sama dengan belakang NPM 156. Perkenalkan, nama saya Raka Rizky Saputra dengan NPM 172. Baik semuanya, kami dari kelompok 2 di sini akan mengangkat isu tentang polarisasi masyarakat melalui media sosial atau propaganda yang akan dijelaskan satu persatu oleh kelompok kami. Silakan menyaksikan. Perkenalkan lagi, nama saya Aditya Rahman. Yang pertama, untuk isu polarisasi masyarakat melalui media sosial atau propaganda, yaitu pengertiannya. Jadi, polarisasi masyarakat adalah kondisi di mana kelompok-kelompok dalam masyarakat semakin menjadi terpecah berdasarkan perbedaan pandangan, nilai, atau kepentingan. Media sosial telah menjadi salah satu penyebab utama polarisasi, terutama melalui penyebaran propaganda dan algoritma platform digital. Untuk penyebab polarisasi di media sosial, yaitu algoritma filter bubble dan echo chamber. Jadi algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan minat atau penggunaan si pengguna, yang mengakibatkan pengguna hanya terpapar pada informasi yang diminati yang mendukung pandangan mereka sendiri, yang menciptakan filter bubble atau ruang gema echo chamber yang memperkuat keyakinan tanpa melihat sudut pandang lain, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nurjawan. Di sini saya akan melanjutkan poin tentang isu polarisasi masyarakat melalui media sosial atau propaganda. Yang pertama, penyebaran hoaks dan disinformasi. Informasi palsu atau hoaks sering digunakan untuk memanipulasi opini masyarakat. Propaganda ini biasanya menyasar emosi seperti ketakutan atau kebencian sehingga masyarakat mudah terpecah. Selanjutnya, anonimitas dan kebebasan ekspresi berlebihan. Media sosial memungkinkan anonimitas sehingga banyak pengguna merasa bebas untuk menyebarkan ujaran kebencian atau provokasi tanpa konsekuensi yang memperparah konflik antar kelompok. Selanjutnya, kepentingan politik. Banyak propaganda digital sengaja dibuat untuk memecah masyarakat demi keuntungan politik, seperti mengadu domba kelompok agama, ras, atau ideologi tertentu. Terima kasih. Nama saya Fajar. Di sini saya akan menjelaskan dampak polarisasinya. Dimulai dari ketegangan sosial, polarisasi memperburuk hubungan antar kelompok dalam masyarakat, seperti konflik berbasis agama, suku, atau pandangan politik. Nah, ada juga disintegrasi nasional. Jika tidak dikendalikan, polarisasi dapat memecah persatuan bangsa, kehilangan kepercayaan, masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi seperti media, pemerintah, atau bahkan sama organ negara. Lalu ada kehancuran demokrasi, yang dimana polarisasi membuat dialog dan konsensus sulit tercapai, melemahkan prinsip demokrasi. Nah, untuk cara mengatasinya, yang pertama, literasi digital, pendidikan tentang cara mengenali hoaks, propaganda, dan bias informasi perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Lalu regulasi platform digital. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengontrol penyebaran konten berbahaya dan memastikan transparansi algoritma. Lalu promosi dialog antar kelompok, yang dimana mendorong komunikasi yang sehat dan terbuka antara kelompok yang berbeda untuk menemukan kesamaan dan mengurangi ketegangan. Penegakan hukum, menindak tegas pelaku penyebar hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda destruktif di dunia maya. Lalu ada konten positif, meningkatkan
produksi konten yang mempromosikan persatuan, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Yang terakhir, polarisasi masyarakat melalui media sosial dan propaganda adalah tantangan besar yang membutuhkan kerjasama antara wilayah, masyarakat, dan penyedia platform digital untuk menjaga stabilitas sosial dan integrasi bangsa. Perkenalkan, nama saya Raka Refu Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin hubungan antara Pancasila dengan isu polarisasi masyarakat melalui media sosial atau propaganda dapat dijelaskan melalui pengalaman setiap sila sebagai pedoman untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Polarisasi yang memanfaatkan isu agama seringkali melanggar prinsip penghormatan terhadap kepercayaan orang lain. Sila pertama mengajarkan toleransi dan menghormati seluruh umat beragama, yang dapat menjadi dasar untuk menolak propaganda yang menyinggung atau memecah belah berdasarkan agama. Solusinya, memfilter konten yang mengandung ujaran kebencian atau hoax yang berbau agama, sehingga media sosial tidak digunakan untuk menyerang nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Polarisasi sering memicu perilaku yang tidak beradab, seperti ujaran kebencian dan pelecehan. Sila ini menekankan pentingnya menjaga etika, kemanusiaan, dan adab dalam bermedia sosial. Solusinya, literasi digital untuk mendidik masyarakat agar menggunakan media sosial dengan bijak dan menghargai perbedaan pendapat orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Polarisasi melemahkan persatuan bangsa karena menciptakan konflik dan kebencian antar kelompok. Sila ketiga, mendorong semua pihak untuk memprioritaskan persatuan di atas perbedaan pandangan politik, sosial, dan budaya. Solusinya, memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan konten yang mempernilai nilai kebangsaan, kebersamaan, dan kerukunan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Polarisasi menghambat dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. Sila ini menekankan pentingnya diskusi yang sehat dan pengambilan keputusan yang bijak untuk mengatasi isu propaganda. Solusinya, membuang ruang diskusi digital yang inklusif dan edukatif, di mana masyarakat dapat berdialog tanpa polarisasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Polarisasi seringkali memperdalam kesenjangan sosial, misalnya dengan membatasi akses kelompok tertentu pada informasi yang benar. Sila ini menegaskan pentingnya keadilan, termasuk dalam distribusi informasi dan akses teknologi. Solusinya, mengurangi ketimpangan digital dan memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memahami informasi yang benar. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Beta Nugroho Salaman. Di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah dibahas oleh teman saya. Pancasila dapat menjadi pedoman yang untuk mengatasi isu-isu polarisasi masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, persatuan, keadilan, dan etika dalam penggunaan media sosial. Dengan menerapkan setiap silahnya, masyarakat dapat bersama-sama melawan propaganda yang memecah belah bangsa. Sekian. Baik, mungkin cukup sekian presentasi penjelasan dari kelompok kami mengenai isu yang tadi. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan maupun salah kata maupun perbuatan dari kami. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih.